pernah habis dunia, sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart.
this is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Hai dan selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Dewi Ria Utari, siang hari ini akan berbincang-bincang dalam sesi berjudul Jakarta as City of Literature. Kebetulan saya mendapatkan kabar gembira bahwa Jakarta telah dinobatkan sebagai UNESCO City of Literature, yang mana pengumumannya baru beberapa hari lalu. Ini tentu saja kabar yang membanggakan para pemirsa Sarinah Jakten 2021. Untuk itu, Sarinah Jakten 2021 siang hari ini mengundang dua narasumber yang menjadi tokoh penting atas pengajuan Jakarta sebagai Kota Literatur Dunia ke UNESCO, yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Harian Tim Jakarta Kota Buku Laura Bangun Prinsloo. Selamat siang Pak Anies, selamat siang Laura. Selamat Sehat siang, semua? Mbak Ria. Selamat siang. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya Pak Anies, karena waktu kita cuma hanya 1 jam dan kebetulan memang Pak Anies adalah orang yang sangat sibuk, banyak sekali jadwal yang harus dihadiri. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak, bisakah Bapak menceritakan tentang latar belakang yang mendorong Pak Anies untuk membentuk tim Jakarta Kota Buku dan apa saja tugas-tugas yang Bapak mandatkan kepada tim ini? Ya, alhamdulillah pertama bahwa Jakarta sudah dinobatkan sebagai UNESCO City of Literature. Itu adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua di Jakarta. Karena prosesnya tidak sederhana. Nanti Laura bisa cerita juga tuh, gimana prosesnya. Sama sekali tidak sederhana. Nah, tapi saya ingin garis bawahi dari pertanyaan tadi. Apa latar belakangnya? Pertama, kita menyadari bahwa Jakarta ini yang harus dibangun bukan hanya infrastruktur keras yang bisa difoto sehingga nampak sebagai hasil, tapi ada unsur budaya yang tidak selalu bisa difoto. Yang namanya minat baca dan daya baca itu nggak ada gambarnya di situ. Oke, tapi itu ada di dalam hati pikiran warganya. Ini contoh, baru satu aspek. Nah, kami ingin Jakarta itu maju sebagai sebuah kota yang berperadaban tinggi. Dan itu tandanya salah satu adalah kemajuan di dalam aspek literatur. Apalagi inilah kota simpul perkembangan sastra Indonesia. Ini tempat tumbuh berkembangnya literatur Indonesia. Baca dan buku itu ya simpulnya di Jakarta. Lihat saja perjalanan sejarah kita ini. Bahkan di tahun 30-an, termasuk orang yang kita kenal, misalnya seperti Sultan Takdir Ali Shahbana,
itu di sekitar Pasar Senen pada punya kursus di situ. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Kita sekarang sih menganggap masuk kursus bahasa Indonesia. Iya, karena pada masa itu orang dari mana-mana datang ke kota ini dalam proses menjadi Indonesia sama-sama. Negaranya belum ada ya. Tapi semua orang bercita-cita jadi Indonesia. Dan cirinya bisa jadi Indonesia kalau apa? Kalau bisa bahasa Indonesia. Kan kita disebut sebuah suku kan bukan dicek darahnya kan? Kan nggak bisa periksa darah terus ketahuan, oh suku apa? Bangsa enggak, cek darahnya, cek bahasa. Nah, jadi Jakarta ini adalah sebuah kota yang punya tradisi literatur sesungguhnya. Nah, dalam perjalanannya aspek ini secara mungkin tidak kita sadari, makin hari makin tidak dapat perhatian. Nah, kami ingin ini jadi perhatian. Oleh karena itu kemudian kita membuat sebuah tim, namanya tim Jakarta Kota Buku. Minta tolong Laura nih, bantuin. Saya kenal interaksi pertama dengan Laura waktu Frankfurt Book Fair 2015. Waktu itu saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengurusin Frankfurt Book Fair. Saya ketemunya di Frankfurt waktu itu, dia sudah di Frankfurt. Saya datang, kemudian ketemu, dan kemudian interaksi berjalan. Selesai dari Frankfurt Book Fair, waktu itu saya bertugas di Kemdikbud, kita membuat namanya Komite Buku Nasional. Dipimpin oleh Laura waktu itu. Karena Komite Buku Nasional ini dalam rangka mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki dua, satu minat baca, dua daya baca. Kalau minat baca tuh tinggi sih, buka WA terus tiap hari. Itu kan tanda kita minat baca. Bangun tidur buka WA. Memang minat baca tinggi, tapi scanning. Kalau kita berharapnya baca. Baca itu ada proses refleksi, ada proses imajinasi yang mendalam gitu. Nanti orang bisa cerita lebih banyak lah. Nah, tapi Komite Buku Nasional sayang tidak diteruskan. Awal 2020 itu berhenti. Mendengar itu berhenti, Jakarta yuk kita terusin. Menyambutnya. Ya, karena oke dah kalau nggak dikerjain nasional, kita kerjain di Jakarta dah. Kemudian Jakarta membuat tim Jakarta Kota Baca. Laura dan teman-teman berada di situ. Kemudian saya menugaskan kepada teman-teman ini, bantu kami. Karena di pemerintahan itu loadnya banyak sekali. Kalau lagi hujan kita ngurusin gorong-gorong, betul kan? Kalau nanti kita lagi pandemi, ngurusin pandemi, harus ada yang bagian tugas. Nah, jadi kolaborasi. Nah, itu awalnya kenapa ada tim buku. Lalu apa yang kita lakukan? Sejauh ini nanti bisa dengar cerita lebih jauh ya. Kita buatkan pasar buku. Pasar buku di Jakarta dibuat di Kenari. Kita siapkan di situ. Dan harapannya memberi insentif kepada para penerbit, toko buku untuk punya insentif lebih jauh. Karena ketika saya mulai di Jakarta ini, saya ketemu di sini pasar bunga ada, pasar burung ada, pasar kambing juga ada. Tapi pasar buku kok nggak ada? Kok kita nggak bikin pasar buku? Bukankah ini salah satu pilar utama membangun peradaban? Jadi kira-kira awalnya adalah Jakarta harus membangun tradisi baca. Bukan hanya minat bacanya meningkat, tapi daya bacanya meningkat. Nah, dikerjakan dengan kolaborasi. Gitu ceritanya, Rian. Saya bisa terus lagi, tapi itu dulu dah jawabannya. Oke, sangat menarik karena kami setuju bahwa membaca itu adalah sebuah pilar peradaban. Dan untuk itu saya juga akan beralih ke Laura Bangun Prinsloo karena pemirsa Sarina Jakten 2021 pihak yang mengirimkan dosier kepada UNESCO kepada sebagai City of Literature adalah pekerjaan dari tim Jakarta Kota Buku. Untuk itu saya ingin mengajak bicara dengan Laura sebagai ketua harian tim Jakarta Kota Buku. Mungkin tadi Pak Ani sudah menceritakan tentang latar belakangnya. Kemudian bagaimana Laura mendapatkan mandat dan mengelaborasi tugas-tugas yang telah istilahnya visi misi yang diberikan oleh Pak Anies untuk mewujudkan pilar peradaban di Jakarta. Berat ya sepertinya ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan bagaimana mengelaborasinya menjadi tugas-tugas dari tim Jakarta Kota Buku sehingga kemudian
mencoba untuk oke nih kita mengajukan dossier ke UNESCO sebagai City of Literature? Oke. Mungkin tadi menarik ya yang disampaikan Pak Anies, karena kenyataannya memang begitu. Kita kenal itu di Frankfurt dan itu bukan formal menurut saya. Ya, kita di sana formal tapi kenalnya tuh secara tidak formal gitu ya. Beliau waktu itu menjabat sebagai menteri dan keliling stand pavilion dan saya temanin gitu. Nah, sewaktu kita di Komite Buku Nasional beberapa kali juga melapor ke Pak Anies sebagai menteri, itu kerasa banget lah di teman-teman KBN bahwa Pak Anies ini memang sangat-sangat peduli mengenai nggak hanya buku, sebenarnya budaya as a whole, dan selama beliau ada tuh kita tuh banyak ide yang bisa kita kerjakan. Jadi waktu Pak Anies menjabat sebagai gubernur itu nggak mungkin kan, kita punya banyak ide, nggak mungkin saya approach you, nggak mungkin kan. Jadi pasti ada rasa segan itu gitu. Nah sehingga waktu Pak Anies kontak, ada ide, of course ada, so many gitu. Dan knowing our history yang sangat bagus banget waktu di Dikbud gitu, saya ajak teman-teman, yuk mau nggak kita bantu buat Jakarta ini sebagai kota yang lebih bagus lagi buat industri perbukuan. Ya tentu ide itu mengalir banyak sekali sebelum bahkan ada bentuknya ya. Karena waktu itu KBN masih ada, ya kita akan terus support as long as KBN was there gitu. Terus waktu kita mendata semua ide-ide ini, there's one thing yang Jakarta ini unggulkan. Pertama ya, di Southeast Asia aja Indonesia ini leading di industri penerbitan. The biggest number of publishers, buku paling banyak diterbitkan di Southeast Asia. Dari segi quantity ini kita ini udah leading loh. Nah, Jakartanya sendiri sejarah industri perbukuan tuh datangnya dari Jakarta. Penerbit pertama, toko buku pertama, asosiasi penerbitan pertama gitu ya. Everything yang pertama-tama tuh ada di Jakarta, dan sampai saat ini pun majority of pemain industri perbukuan tuh ada di Jakarta gitu. Jadi waktu kita di KBN banyak sekali yang minta dukungan KBN untuk bisa masuk dong ke UNESCO, jadi World Book Capital lah, jadi City of Literature. Kita merasa Jakarta nih sebenarnya yang punya peluang paling besar. Nah waktu ditanya ide, itu aja dulu, nanti turunannya banyak pasti. Persis. So tiba-tiba ngasih tahu gimana kalau begini. Persis. Jadi kan gini, kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang kalau kita diharuskan karena ada target yang ditetapkan, maka kita akan mengerahkan semua sumber daya. Ingat nggak kita jadi tuan rumah Asian Games? Apa yang terjadi? Kita nyiapin fasilitas olahraga terbaik. Kenapa? Karena kita ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games. Jadi waktu ngobrol, kami itu di Jakarta pendekatannya kolaboratif. Kita bilang ini masalah kami, tolong bantu. Jadi bilang sama Laura, ini masalah kami. Kita membangun Jakarta sebagai kota literatur, bukan literatur dalam artian UNESCO ya, tapi kota yang orang punya minat baca. Gimana caranya? Tell us. Nah terus dapatlah informasi bahwa UNESCO itu secara berkala menetapkan kota-kota sebagai kota literatur. Jadi yuk kita apply. Dengan kita apply, maka kita harus menghidupkan ekosistem di sini. Ekosistem literatur, benar ya kira-kira gitu ya. Kemudian sampai akhirnya dibuat keputusan gubernur. Ada Kepgub-nya. Kepgub 457 kalau nggak salah. Kepgub itu menugaskan tim untuk dalam tanda kutip hunting, menyiapkan rencana untuk Jakarta, diantaranya adalah bisa mendapatkan dari UNESCO sebagai City of Literature. Dan alhamdulillah we got it. Berarti tanggung jawab yang besar nih di depan kita sebenarnya. Nah, jadi sekarang buat semua pelaku dalam ekosistem perbukuan, yuk kita kerjakan sama-sama. Ini adalah satu momen penting sekali bagi kita semua untuk menghidupkan tradisi baca, tradisi tukar pikiran,
menumbuhan budaya ya lewat literatur yang harapannya nanti berdampak agak panjang. Karena ini bukan seperti event ya Laura, ini bukan event. This is long term commitment. Ini long term commitment. Ya. Jadi ini beda dengan kita hosting event, sesudah event selesai, move on dengan aktivitasnya masing-masing. Ya. Betul. Nah, dengan terpilihnya Jakarta sebagai UNESCO City of Literature ini, bagaimana perasaan Pak Anies sebagai sosok yang gemar membaca dan sangat perhatian kepada perkembangan literasi, dan terutama tadi seperti dengan terpilihnya Jakarta sebagai City of Literature ini kan sebagai long term commitment. Nah, rencana Pak Anies sendiri setelah mendapat predikat ini dalam kaitannya dengan program-program yang akan dijalankan di Jakarta terkait dengan literasi apa saja, Pak? Ya, kalau ditanya perasaan, ya bangga sekali, bersyukur sekali. Ya. Apalagi kota pertama di Indonesia ya, Pak ya? Iya, kota Southeast pertama. Asia. Di Southeast Asia juga. Iya, di Asia Tenggara kita kota pertama. Dan ini sebetulnya pengakuan dari dunia bahwa bangsa kita ini memiliki potensi literatur yang luar biasa. Bayangkan jumlah bahasanya begitu banyak, sastra begitu berkembang. Cuman selama ini kita gak banyak berikan porsi. Nah, pemerintah itu tugasnya salah satunya adalah menumbuhkan kebiasaan membaca, daya baca, itu salah satu tugas pemerintah. Jadi jangan dibayangkan kalau pemerintah kota itu nyiapinnya bis saja, kemudian transportasi umum, lalu enggak. Kota itu juga berkewajiban untuk membuat warganya itu cinta buku, suka baca. Nah, kami ingin membuat kota ini disadari oleh pemerintahnya dan warganya bahwa ada infrastruktur lunak yang harus tumbuh. Nah, apa yang nanti bakal dilakukan? Sebenarnya begini, ketika mengajukan proposal itu, di sana sudah ada daftar kegiatannya yang akan kita kerjakan. Justru mereka kan menilai proposal itu. 4 tahun ke depan kerjanya apa? Persis. Selama 4 tahun ke depan apa yang akan kita tumbuhkan? Apa yang akan kita kerjakan? Jadi ini bukan seperti gini. Kita misalnya hosting Formula E, oke? Itu sehari selesai. Kita hosting PON, 2 minggu selesai. Asian Games, 2 minggu selesai. Kalau ini bukan, ini adalah kesempatan bagi semua pelaku di ekosistem perbukuan untuk memanfaatkan momen ini. Dan kami di DKI Jakarta harus mengalokasikan fiskal yang cukup untuk menopang kegiatan ini. Contohnya ini sebelahnya tempat kita kumpul sekarang nih di M Block. Ini idenya teman-teman juga. Dibuat taman literatur. Taman literasi. Christina Marta Tiahahu sekarang jadi taman literasi. Dan ini Laura, kemarin waktu saya lihat ke situ, Christina Marta Tiahahu itu pahlawan nasional. Usianya berapa deh? Masih muda, di bawah 20 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Coba, 18 tahun, artinya gini, ini tamannya anak muda. Ini tamannya untuk generasi baru belajar di tempat itu. Harapannya nanti bukan hanya sebuah tempat belanja, tapi dalam artian shopping buku, bukan. Tapi ini penerbit-penerbit membawa karya terbaru, penulis-penulis menceritakan karyanya, menceritakan rencana karyanya, generasi baru datang ke sana, bertukar pikiran. Jadi ini berharap jadi simpul pertumbuhan peradaban. Yang salah satunya adalah unsur literasi. Dan kenapa dipilih di sini? Supaya tempatnya dekat dengan transportasi umum. Sehingga siapa saja dari mana saja, kalau datang ke situ bisa naik kendaraan sambil baca. Kalau naik motor nggak bisa, nyetir nggak bisa. Ini adalah pakai kendaraan umum tuh. Jadi tradisinya jalan kaki, tradisi duduk baca. Nah, tempat ini kita harapkan seperti itu. Jadi rasa bangga itu pada saat mendengar, bersyukur. Kita bersyukur ya, Laura, waktu dengar ini. Kita rasanya sebuah sebuah babak baru bagi kota kita. Dan saya mau mengajak semua untuk yuk terlibat. Sebagaimana Laura dan teman-teman kemarin
terlibat di dalam tim Jakarta Kota Buku. Tapi sekarang mari kita ramaikan Jakarta sebagai kota literasi. Ya. Menurut Bapak sendiri, apakah ini sebagai semacam peletak blueprint bagi siapapun nantinya yang akan memimpin Jakarta? Karena seperti tadi yang Laura bilang bahwa ini adalah komitmen yang akan diperiksa setiap 4 tahun ya, Laura? Setiap 4 tahun. Dan ini kan berarti semacam sebuah komitmen yang diberikan Pak Anies sendiri untuk siapapun nanti yang akan menjadi governing atau siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta ini untuk betul-betul menjalankan komitmen ini. Bagaimana pandangan Bapak untuk menjaga itu supaya ini tetap dijalankan, Pak? Nah, gini, kalau mau menjaga, maka jangan kerjakan sendirian. Ya. Kerjakannya rame-rame. Kolaborasi ya, Pak? Yes, kami di pemerintahan adalah collaborator. Laura dan teman-teman itu co-creator. Yep. Bukan konsultan. Oke? Bukan sekedar partner. Ya. Tapi co-creator. So she created, they created, we created, kerja bersama-sama sebagai satu kesatuan. Sehingga unsurnya bisa datang dan pergi. Oke, kepala dinas boleh gonta-ganti. Yeah. Oke, wali kota boleh gonta-ganti, gubernur boleh gonta-ganti. Sama juga dengan pelaku-pelaku lain boleh gonta-ganti. Tapi pergantian nggak bareng, semua hilang satu persatu sehingga saling mengisi dan terjaga. Jadi prinsip kami kalau mau membuat sesuatu itu sustainable, jangan kerjakan sendirian. Karena kalau kerjakan sendirian, begitu yang ngerjain nggak ada, selesai. Tapi kalau ngerjain sama-sama, kan kalau gubernur ada periodenya. Betul. Tapi kalau teman-teman pegiat literasi, nggak ada periodenya. Mereka jalan terus. Iya. Bener Karena kan? passionnya ya, Pak? Karena passion, sudah Iya, jadi iya. passion. Iya. Nah, menurut saya kami akan mengandalkan ide-ide dari teman-teman semua. Nanti saya sering sampaikan begini, pemerintah itu punya 2 kekuatan. Satu, authority, kewenangan. Yang kedua, punya fiscal power. Oke. Fiscal power. Teman-teman di komunitas tidak punya authority, tidak punya fiscal power. Oke? Tapi punya apa? Kreativitas. Iya. Punya kreativitas, punya ide-ide terobosan, dan punya pengalaman mengaplikasikan dalam skala yang kecil. Begitu itu 2 itu digabung, kami bawa authority dan fiscal power, anggaran, teman-teman bawa kreativitas, bawa terobosan, bawa praktek-praktek baik. Kalau itu digabung, maka powerful. Dan itu yang dulu ketika Frankfurt Book Fair itu yang terjadi. Kira-kira gitu ya waktu itu. Semuanya kerjanya dari teman-teman pegiat, pemerintah memfasilitasi, lalu kegiatannya bersama-sama. Nah ini juga yang nanti kita akan coba lakukan di Jakarta dengan Jakarta Kota Literatur. Iya. Baik. Laura, mungkin bisa diceritakan karena tadi sepertinya kan pekerjaannya tuh sangat luar biasa ya, sehingga kita bisa meraih predikat yang sangat membanggakan ini. Mungkin Laura bisa cerita proses bagaimana menyiapkan dossier pencalonan ini kepada UNESCO. Setidaknya bisa menjadi semacam strategi yang bisa dibagikan Laura kepada kota-kota lainnya di Indonesia yang berminat untuk mengajukan sebagai kota kreatif UNESCO. Ya, jadi sebenarnya ini City of Literature ini bagian dari UNESCO Creativity Network ya. Dan aplikasinya dibuka tiap 2 tahun sekali. Dan satu negara kayak khususnya kemarin ya, biasanya boleh memasukkan 3 aplikasi, 3 kota. Ya. Tetapi kapan kita masukin? Tahun lalu itu cuma boleh 2 kota. Dan kalau sudah memasukkan aplikasi hanya boleh 2 kali saja mencoba. Kalau sudah itu sudah boleh lagi mencoba mengajukan. Dan ini percobaan pertama. Dan langsung dapat. Benar. Dan lebih susah lagi karena kita tahu di Indonesia ini udah ada 3 kota yang masuk ya, Pekalongan, Bandung, Ambon. Nah kita jadi punya punya teman untuk bisa belajar bagaimana mereka melakukan mempersiapkan aplikasi mereka. Tapi sayangnya pada saat Jakarta kita pandemi.
mereka bertiga ini sudah keliling dunia bertemu dengan City of Design, City of Music lainnya gitu. Karena judge-nya itu adalah city-city lain, jadi kayak kita City of Literatur, judge-nya itu adalah selain UNESCO ya City of Literatur lainnya, tapi kita nggak kenal. Ya beda ya, kalau kita email itu beda lah chemistry-nya kalau kita ketemu gitu. So many challenges lah waktu kita apply, dan gak hanya itu, ada step lagi. Kita mesti menjadi kota kreatif versi Kemenparekraf melalui PMK 3I. Itu kita lakukan, ya, dan kita kumpulkan semua stakeholder perbukuan. Lalu untungnya kita mulai dari tahun 2019 ya, jadi data-data kita tuh cukup lengkap, dan tadi saya bilang sejarahnya Jakarta juga sangat kaya untuk dunia literasi. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan predikat kota kreatif versi Kemenparekraf, kita siapkan dosier, tentunya mesti gubernur yang mengajukan. Lalu Pemprov menyiapkan focal point namanya, kontak tim manajemen, yaitu tim Jakarta Kota Buku. Lalu harus mendapatkan endorsement dari asosiasi-asosiasi yang terkait. Dan dosier itu mesti mencantumkan foto, kegiatan literasi dan segala macam. Kita banyak sekali sebenarnya aset yang bisa dimasukkan, tapi setiap pertanyaan ada batas kata. Jadi kita benar-benar mesti memilih kata atau poin yang tepat. Karena yang mengikuti aplikasi ini dari seluruh dunia banyak sekali. Dan dengan doa dengan dukungan banyak pihak ya. Dan kebetulan waktu sebelum pengumuman saya ketemu dengan tim City of Literatur di Jerman, Di Frankfurt Book Fair. Dan itu apa yang bisa dibilang ya, coincidental banget. Nggak sengaja ya ketemu? Tidak sengaja sama sekali, saya nggak kenal, tiba-tiba ada di depan saya dan saya ajak makan siang supaya menggali ya. Ternyata dia mereview aplikasi kita Jakarta dan dia bilang dia impress. Impress kenapa? Karena kita ini di Jakarta ini waktu pandemi hit, majority of our nation switch to digital very quickly. Ya. Semua event-event yang besar tuh hampir semuanya tetap berjalan. Tapi secara virtual, bahkan kita saat ini masih menjalankan itu gitu ya. Dan masyarakatnya adapt, very agile. Termasuk juga industri penerbitannya. Kita sekarang udah nggak ngomongin lagi konten dalam bentuk buku cetak. Ya, begini. Udah macam-macam, ada podcast, ada di Spotify, ada video. Makanya ada Jakten ini. Jakten ini kan 7 programs lit film, dari literatur ke film, lit bite dari literatur ke kuliner, Aliwahana. Sehingga maybe that's the future of publishing of the creative sector, yaitu IP tadi. Jadi mereka ini sangat terkesan lah. Dan itulah spiritnya City of Literatur. Untuk para kota-kota ini bisa menjalin kolaborasi jangka panjang. Itu tujuannya. Nah, salah satu kunci kolaborasi ini, ketika saya baca, salah satu prasyarat dari UNESCO adalah inklusivitas. Nah, saya akan beralih ke Pak Anies, bagaimana dalam kaitannya dengan literasi ini, Bapak menuangkan inklusivitas yang menjadi salah satu penekanan dan penilaian dari UNESCO bagi kota-kota yang mengajukan diri sebagai kota kreatif itu bisa menjadi bagian dari keseharian masyarakat, Pak, dan bisa diakses dengan mudah di ruang-ruang publik. Ya, jadi Jakarta ini kota yang mempersatukan. Di kota ini ada semua unsur yang ada di Nusantara. Ada, dari mulai makanan sampai seni pertunjukan, itu ada semua yang mencerminkan dari seluruh Indonesia. Sederhana aja. Coba kalau hari Sabtu Minggu datang ke tempat resepsi dari satu gedung lain, ada yang nanti tradisinya Sunda, ada yang tradisinya Batak, ada tradisinya Bugis. Itu di sini ada semua. Kota lain nggak ketemu.
Jadi Melting pot. ya melting pot, this is melting pot. Dan saya sering sampaikan bahwa keberagaman ada anugerah Tuhan. Karena beragam itu ciptaan Tuhan. Tapi persatuan itu usaha kita. Persatuan adalah hasil kerja manusia. Kalau beragam itu adalah ciptaannya yang Maha Kuasa, bukan ciptaan kita. Nah, kita di Jakarta ada persatuan dan ada perasaan kesetaraan. Bahkan saya itu pernah satu ketika, ini pengalaman kecil aja, tapi saya memberikan gambaran. Saya sering berhenti di warung ngobrol gitu. Tapi pernah saya berhenti di Taman Mini. Itu unik sekali. Kenapa saya duduk di warung nih? Taman Mini kan meja-meja ya. Warung-warungnya tuh. Ini sebelum saya jawab itu saya cerita dikit. Di warung itu tiap-tiap meja itu pengunjung dari mana-mana. Nah, kalau pengunjung dari daerah itu kan ngomong pakai bahasa daerahnya ya. Mereka ngomong bahasa daerahnya di meja-meja masing-masing tuh. Oke. Tapi ketika pesan semua pakai bahasa Indonesia. Oke. Kita nggak sadar tuh. Dan pada saat itu saya bilang, Masya Allah luar biasa ya Indonesia kita ya. Masing-masing meja ngomong dengan bahasa daerahnya karena mereka berasal dari daerah. Tapi ketika pesan makanan semuanya langsung ngomong bahasa Indonesia. Sekarang saya menyampaikan bahwa ini kota yang sangat inklusif. Kota yang sangat terbuka, kota yang menyambut siapa saja. Dan bisa dibilang 75-80% penduduk kota Jakarta itu 2 generasi sebelumnya dari luar Jakarta. Kira-kira begitu. Nah, jadi kami menonjolkan kesetaraan itu dan kita berharap nantinya bukan hanya kota literasi tapi juga kampung-kampung literasi. Sekarang pun sudah ada kampung-kampung literasi. Di Jatipulo ya, Palmerah, tempat kampung literasi. Jadi ini contoh bahwa ada inklusivitas dan untuk menumbuhkan budaya literasi, keterbukaan ini menjadi penting. Dan literasi itu buku itu bisa penyambung kebersamaan, kesetaraan, sama seperti kami membangun transportasi umum. Ini depan M Block ini ada transportasi umum. Kenapa sih? Supaya ada perasaan kesetaraan. Saya sering bilang, ini bukan mindahin badan dari satu tempat lain, tapi di tempat itu mau CEO, mau office boy, mau pengangguran berdirinya sama, duduknya sama, pintu masuknya sama, keluarnya sama, nggak ada business class, nggak ada executive lounge, antri itu bisa beda-beda tuh. Ada yang gajinya 5 juta sebulan, ada yang gajinya 50 juta, itu bisa jajar tuh. Tempat lain nggak ketemu itu. Ada datang ke mall, ada mallnya yang skala tengah atas, tapi tempat itu tidak. Nah, ini yang kita harapkan dunia akan melihat nantinya dari Jakarta. Baik, makasih Pak atas jawabannya, ini sangat menarik sekali. Dan poin tentang inklusivitas ini, Laura, bagaimana Laura dan tim Jakarta Kota Buku menuangkannya ke dalam dosier? Dan kemudian mungkin saya pengen tahu strategi penulisannya bagaimana nih. Saya ingin mengorek lebih jauh gitu supaya teman-teman dari daerah lain itu juga bisa, oh gimana sih ini, apakah ada tim khusus, terus bagaimana cara surveinya ke berbagai daerah di Jakarta untuk bisa memenuhi syarat-syarat dari penilaian dari UNESCO tersebut. Ya, waktu kita menyusun ini kan sudah pandemi Mbak, jadi banyak sekali Zoom meeting yang jelas. Tapi kita beruntung, kita berkali-kali meminta saran dari ICCN. Kebetulan ketua ICCN, Kang Vicky, dia juga dulu yang menghantar Bandung menjadi City of Design. Lalu kita juga bertemu dengan Ambon lewat Zoom, mendengar pemaparan mereka bagaimana mereka mempersiapkan Ambon sebagai City of Music gitu ya. Dan juga Pekalongan, City of Folklore. Dan selain itu banyak sekali FGD dengan pelaku pelaku perbukuan lainnya. Cuman kita pelajari betul apa sih sebenarnya yang diminta UNESCO, apa keunikan kota kita. Tadi Pak Anies bilang kita tuh melting pot, that's true. Nggak hanya suku, semua suku di Indonesia ini ada di Jakarta, tapi juga suku bangsa lainnya. Dan dari segi inclusivity, event yang kita punya ini ada yang skala internasional kayak
Asian Games sampai kampung literasi yang sangat mengakar gitu ya. All spectrum ada di Jakarta, dan kemarin juga kita sampaikan mengenai Jak Wi-Fi. Itu kan menciptakan accessibility pada semua warga Jakarta untuk bisa akses terhadap konten. Tadi yang saya bilang, buku itu nggak hanya dalam bentuk fisik, tapi ada dalam bentuk macam-macam. Dan Jakarta juga punya Jakarta. Dan warga Jakarta bisa membaca buku secara gratis kapan saja, di mana saja gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya aset yang bisa kita tuang, tapi tentu karena keterbatasan kalimat, memang mesti mesti fokus. Kita ini mau mengedepankan apa sih keunggulan Jakarta, karena nanti kita akan dibandingkan dengan kota-kota lain. Selain itu, setelah menjadi City of Literature, what are you gonna do? Betul. Nah, kalau kita argumen kita adalah kita akan ada bonus demografi di 2024. We are in the urgency to prepare our young people. Jadi makanya ini menjadi sangat urgent untuk bisa mengakselerasi warga kita semuanya untuk meningkatkan budaya literasi dalam persiapan bonus demografi nanti. Tadi persiapan bonus demografi dan untuk generasi muda sudah disebut Pak Anies lewat Taman Marta Tiahahu. Tapi saya menerusin dikit boleh? Silakan. Jadi persis benar sekali yang sampaikan Laura tadi. Jadi inklusivitas itu untuk kota-kota maju modern itu dua, ya. Satu adalah warganya yang terbuka. Yang kedua, infrastruktur kotanya yang maju. Okay. Kalau warganya terbuka tapi infrastruktur kotanya nggak maju, yang dicontohin Laura tadi soal Jak Wi-Fi itu salah satu contoh. Jadi saya barusan cek nih. Jadi kita ini punya 9.000-an titik Wi-Fi yang gratis sudah diakses warga. Tadi pagi saya dengan warga Tanah Merah saya ngobrol sama mereka itu kira-kira jam 5 pagi. Coba warga-warga di situ ngobrol. Itu salah satu yang mereka bilang, Pak Gub, kami itu dulu anak-anak kita tuh susah yang namanya mengakses internet. Kenapa? Karena Tanah Merah ini status tanahnya masih ada dispute. Kemudian otomatis infrastruktur penunjangnya kan jadi turun. Nah, kita pasang Wi-Fi di sana. Jadi mereka itu cerita bahwa warga itu mendekati tempat-tempat untuk anak-anaknya mau belajar, anaknya mau kirim tugas, mau ambil download tugas. Nah, jadi dua ini yang kita akan teruskan. Keterbukaan kita akan jaga. Warganya terbuka. Dan kita harus bilang terima kasih sama orang Betawi. Kenapa masyarakat Betawi itu egaliter, menyambut siapa saja dengan tangan terbuka. Coba kalau masyarakat Betawi nggak terbuka, nggak pernah datang ke Jakarta tuh, pernah datang ke sini, itu kan masyarakat Betawi, kita harus terima kasih. Kita kadang-kadang lupa seakan-akan kita gabung sendirian, enggak. Karena warga setempat menyambut semua dengan tangan terbuka. Terus yang kedua, infrastruktur maju. Nah ini tugasnya pemerintah nih, untuk infrastruktur maju. Tadi kecepatan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital itu dahsyat sekali. Saya rasa Indonesia mengimpress dunia. Nah, kita harus bergerak lebih cepat untuk memfasilitasi itu. Sekarang kita lagi fasilitasi Jakarta mau masuk 5G ini. Belum mulai Jakarta. Kita berharap nantinya berkemajuan itu membuat minat baca, daya baca, interaksi budaya itu akan lebih intensif. Dan mungkin mungkin apa yang menjadi partner kita di dalam proses ini nggak hanya lokal, tapi ini akan bisa membawa Indonesia dan putra-putri Indonesia berinteraksi dengan dunia global lewat platform ini. Jadi inklusifnya itu beneran gitu. Kira-kira gitu. Betul-betul nyata ya Pak ya. Pak, tentang kolaborasi nih Pak, kebetulan juga tadi saya naik MRT dan lewat di rencana pembangunan Taman Marta Tiahahu. Di situ ada hashtag yang kolaborasi untuk Jakarta gitu.
Dalam kaitannya dengan predikat baru Jakarta sebagai City of Literature ini, program kolaborasi di bidang literasi seperti apa yang Pak Anies harapkan bisa dijalankan oleh seluruh warga masyarakat dan juga pemerintah, Pak? Ya, kenapa sih kok kita menyebut Jakarta kota kolaborasi? Tidak ada kota di Indonesia yang punya private sector sebanyak Jakarta, punya NGO sebanyak Jakarta, punya komunitas kreatif sebanyak Jakarta, punya international development institution sebanyak Jakarta. Terus kalau pemerintah ngerjain semua sendirian, betapa meruginya pemerintah ini. Masa kita kerjain semua sendirian? Dan betapa sayangnya talent-talent yang best di sana sini. Coba misalnya kita kemarin mau ngerjain Jakarta City of Literature sendirian, kira-kira dapat nggak sekarang? Kira-kira dapat nggak? Nggak mungkin. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ini kita minta tolong Lora dan teman-temannya semua yang apa? Yang punya pengalaman, punya kreativitas, punya jejaring. Kami punya kewenangan, kami punya fiscal power yang tadi saya ceritakan. Tapi kalau tidak kolaborasi, nggak jadi tuh. Nah, jadi ke depan saya akan undang semua. Ini seperti menu nih, Jakarta jadi kota kolaborasi. This is canvas. Let's color it. Ini kanvas kosong nih. Yuk melukis yuk di situ. Selama 4 tahun ke depan yuk kita kerjain yuk. Nah, kami akan ajak semua dan kami akan belanja ide, belanja gagasan, dan satu hal, kami nggak akan bilang itu ide kami. No. Kami itu mau bilang kami kolaborasi. Kalau idenya datang dari Maria, kita bilang itu dari idenya Ria. Kita datangin dari Lora, kita akan bilang itu dari Lora. Kenapa? Ya ini adalah kerja bareng. Dan nggak usah berpretensi seperti kita paling tahu semuanya, paling bisa mengerjakan semuanya. Enggak. Jadi saya malah mau bilang pada semua, kami cukup percaya diri untuk bisa menjadi kolaborator dan semua jadi co-creator. Ini bukan kota milik pemerintah, ini kota milik seluruh warga. Dan yang jadi tuan rumah adalah kota Jakarta, bukan Pemprov DKI Jakarta. Oke? Jadi yuk kita kerjain sama-sama. Nah, siapa leadingnya? Tim Jakarta Kota Buku. Mulai dari mana nih, kita coba di sebelah sini nanti. Taman Marta, Christina Marta Tiaho. Kemudian beberapa program yang sekarang sudah berjalan, kita akan terusin. Kita juga ada gagasan untuk memiliki spot-spot penjualan buku di lokasi-lokasi strategis. Itu tim kami dulu udah jalan sama Lora untuk lihat beberapa contoh-contoh. Jadi kita ingin nantinya di MRT, di stasiun ada shelf untuk pojok baca. Jadi memang kita berharap tahun-tahun atau bulan-bulan ke depan kita mulai dengan terobosan-terobosan baru. Untungnya alhamdulillah pandeminya udah lebih terkendali. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan ke depan aktivasinya lebih mudah. Lebih mudah ya. Itu yang kita harapkan ya sebagai pelaku penerbitan ya, Lora. Dengan terpilihnya Jakarta sebagai City of Literature ini, setidaknya mungkin Lora bisa menceritakan tanggung jawab yang akan dilanjutkan oleh tim Jakarta Kota Buku ini apa? Karena tadi seperti Lora mention bahwa ada semacam penilaian berkala yang dilakukan oleh UNESCO kepada kota-kota yang sudah terpilih di dalam jejaring kota kreatif itu. Tanggung jawabnya apa saja dan habis ini what's next? Ya, jadi di dalam dosier itu memang sudah kita sebutkan program-program yang akan kita lakukan. Dan memang untungnya situasi membaik sehingga kita sudah bisa mulai mengerjakan program itu. Salah satunya memang Taman Literasi itu memang masuk di dalam major initiative di dalam dosier. Lalu kita akan menjadi tuan rumah World International Publishers Congress di 2022. Itu juga kita ngajuin. Ya, itu juga kita ngajuin. Dan tim Jakarta ya. Yes. Itu juga kita ngajuin. Jadi bukan kayak di sana atau tunjuk kita, enggak ya? Kita ngajuin, we fought for it, and we got it. Bayangkan berapa penerbit itu kita akan kumpul? At least 1,000. Bayangkan, dari luar 1.000 penerbit dari internasional akan datang ke Jakarta. Ini tahun depan ya Pak? Tahun depan.
Ini menjadi ajang yang sangat penting. Kenapa? Betul Karena belum pernah kan ada di Asia Tenggara. Sedangkan di Indonesia ini kemarin dari data Perpusnas ada lebih dari 5.000 penerbit Di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Tapi out of them yang pernah melihat percakapan global itu paling cuma segelintir. Nah, kita membuat menghadirkan Publishers Congress di Jakarta ini agar penerbit di Indonesia, pelaku perbukuan bisa mendengar apa sih yang book industry yang di negara lain itu alami atau sharing best practices, mendatangkan pembicara yang nggak mungkin bisa diundang gitu kalau tidak pakai embel-embel IPA Congress gitu. Dan ini kita akan sebenarnya manfaatnya juga untuk memajukan industri perbukuan supaya semua penerbit dari seluruh Indonesia bisa datang ke Jakarta. Dan terusin sedikit, saya sering sekali pesankan kepada kita semua di jajaran DKI dan masyarakat umum bahwa kita itu warga 3 strata, warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Oke? Nah yang ketiga itu sering kita lupa. Kita ingatnya bahwa kita warga Jakarta, kita warga Indonesia, lupa kita warga dunia. Kalau begitu kita sadar warga dunia, maka kita akan melihat ruang kiprah itu global. Saya perhatikan kalau ada orang bilang ini, mau pergi kemana? Mau keluar kota. Ini berarti biasa tinggal dalam kota. Okay? Tapi kalau orang biasa traveling dalam negeri, dia mau kemana? Mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Bali, mau ke Medan. Dia sebut kotanya. Kenapa? Perspektifnya nasional. Kalau perspektif kota, pasti akan bilang mau keluar kota. Karena biasa dalam kota terus. Okay? Tapi kalau orang bilang mau keluar negeri, ini biasa dalam negeri terus. Okay? Ya, tapi kalau bilang mau kemana? Mau ke Tokyo, mau ke New York, dia sudah perspektifnya global. Dia tunjuk kota, dia nggak bilang luar negeri. Dia mau kemana? Mau keluar negeri? Enggak, dia bilang saya mau ke Singapura, saya mau ke Frankfurt. Dia sudah berpikir strata global. Ini saya kalau berinteraksi saya reflektif aja. Aha, ini lesson learn nih. Jadi saya kalau dengan teman-teman saya katakan, yuk kita sadari, saya warga Jakarta, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Dan ini M Block ini, apa sih tetangganya M Block ini? Namanya Sekretariat ASEAN. Ibu kota Jakarta itu bukan cuma ibu kotanya Indonesia, ini ibu kotanya Asia Tenggara. Kadang-kadang kita lupa, kita ini ibu kotanya Asia Tenggara. Kami namai stasiun itu stasiun ASEAN. Padahal bisa dikomersialkan dapat uang tuh. Tapi kenapa sih kok saya prefer kasih nama anak ASEAN? Supaya setiap orang, setiap hari yang naik MRT diingatkan ini ibu kota ASEAN. Setiap kali melihat namanya stasiun ASEAN. It's a public education daily, collectively. Nah, kami ingin event-event dunia itu datang di kota ini untuk merangsang agar pelaku-pelaku apapun sadar bahwa saya harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dan siap-siap harus jadi tamu mempesona di negeri orang. Nah itu tambahannya tuh. Oke? Tuan rumah negeri sendiri itu sering kita omongkan. Oh ya harus tuan rumah sendiri. Ya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa jadi tamu mempesona di negeri orang. Ketika Frankfurt Book Fair itu dilakukan, Indonesia jadi guest of honor. Dunia kagum, betul nggak? The best in the last waktu itu the last 10 years ya, tapi sekarang udah dan sesudah itu Indonesia itu meninggikan the bar. The benchmark. Benchmarknya itu tinggi sekarang. Negara-negara berikutnya kalau menjadi tuan rumah, ampun, gara-gara Indonesia kemarin, kami harus setengah mati nih gitu. Betul. Nah maksud saya itu, jadi kita, jadi Jakarta jangan kita melihat event internasional sebagai perkumpulan orang-orang tertentu. Tidak, ini kesempatan bagi kita buat generasi muda. Ini bukan barang baru. Bung Karno mulai konferensi Asia Afrika. Apa sih itu artinya? Dia ngingetin pada orang Indonesia semua. Tahun 55. Ini warga dunia ya, bukan cuma warga Indonesia ya, gitu. Nah, jadi nanti
November tahun depan kita akan tuan rumah. Ya. Dan sekarang kita mulai sebagai kota literatur. Mudah-mudahan akan menumbuhkan kesadaran. Ya. Dan harapannya produk-produk kreatif kita nantinya akan penetrasi di dunia global dan diakui global. Ya. Pertanyaan terakhir Pak kepada Pak Anies. Tadi Laura sempat mention tentang bagaimana salah satu penilaian positif dari tim juri adalah tentang masyarakat Jakarta yang begitu dan Indonesia yang begitu mudah langsung switch ketika pandemi ke digital. Nah, tapi di sisi lain dengan begitu tingginya disrupsi digital dalam pola hidup masyarakat saat ini Pak, terutama Jakarta sebagai kota urban, bagaimana menurut Pak Anies supaya keberadaan gaya hidup digital ini tetap bisa mendorong masyarakat untuk tetap memiliki minat baca dan juga mengapresiasinya dan kemudian meningkatkan daya literasinya, Pak Anies? Ya, gini, ruang berkreasi dijaga sehingga orang mau terus menerus. Kebebasan berekspresi dilindungi, diberikan ruang untuk terus berkembang. Kemudian infrastruktur penunjangnya disiapkan sehingga ketika berminat untuk menggunakan teknologi, maka infrastruktur penunjang hadir, nggak frustrasi dengan pindah ke digital, manfaatkan. Lalu harus mau untuk belajar, termasuk di kita, terutama di pemerintahan. Di pemerintahan itu seringkali kita mengandalkan manual dalam banyak aspek. Nah, kita sendiri harus mulai menggunakan digital sama seperti masyarakat secara umum. Jadi saya rasa kalau kita punya menjaga keterbukaan, menjaga kebebasan, memfasilitasi, maka harusnya perpindahan ke digital ini bisa lebih masif lagi nantinya. Baik, Pak Anies mungkin sebagai penutup, baik Pak Anies maupun Laura bisa memberikan semacam remark tentang ajakan kepada warga Jakarta untuk merayakan UNESCO City of Literature ini. Apa Pak pesan yang ingin disampaikan kepada publik untuk bisa merayakan ini? Satu persatu, silakan Laura dulu atau Pak Anies dulu? Bapak dulu supaya saya bisa nyontek. Ya, gini, yang menjadi tuan rumah atau yang disebut sebagai Jakarta City of Literature itu bukan diatribusikan kepada Pemprov saja, bahwa pemerintah kota yang mengajukan proposal, kami yang secara resmi mengajukan diri, tapi untuk siapa? Untuk seluruh warga Jakarta. Jadi saya mengajak kepada semua pelaku di dalam dunia perbukuan, baik yang for profit, yang not for profit, yang untuk pendidikan, yang untuk apapun, gunakan ini sebagai sebuah kesempatan untuk memunculkan karya-karya baru, untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan tempat untuk pertukaran ide gagasan. Jadi ini adalah problem yang baik. Problem yang baik ini. Kita kan misalnya punya problem, tapi ada problem yang merepotkan. Ini repot juga, tapi problem yang baik gitu. It's a good problem. Problem yang baik karena kita jadi kota yang dinobatkan. Lalu saya ingin, ini seperti problem ini saya ingin tunjukkan pada semua. Bapak Ibu semuanya, ini problem baik nih. Yuk kita selesaikan sama-sama. Saya ingin mengajak kepada semua untuk terlibat, untuk membuat orang Jakarta bangga pada kotanya, dan nanti harapannya generasi ke depan akan melihat dinobatkannya Jakarta itu sebagai sebuah babak baru dalam tradisi baca, dalam tradisi literasi di Indonesia dan dunia. Kemudian Laura, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jakarta atas terpilihnya kita sebagai City of Literature? Mungkin bukan hanya ke masyarakat Jakarta, tapi kepada pemerintah nih. Colekan ya? Iya, colekan.
Kalau saya pribadi berharap dengan terpilihnya Jakarta sebagai UNESCO Creative City of Literature, 3 aspek meningkat, quantity, quality, and diversity dalam publishing, dalam literasi, dalam toko bukunya, dalam akses terhadap buku. Tadi Bapak bilang daya baca, semua itu tapi meningkat secara bersamaan di 3 aspek, quality, quantity, and diversity. Tentu harus selaras dengan misi UNESCO, Sustainable Development Goals. Hal-hal ini walaupun ini literatur akan bisa solve problem, climate action atau poverty atau fair and justice, freedom of expression, itu semua harapan kami. Dan kita kerjakan itu sama-sama. Ya. Kami berharap sekali memang, mudah-mudahan ya nanti sesudah ini minat bacanya tumbuh, kan dua-duanya berproduksi banyak, kalau tidak ada yang mengkonsumsi, apalah artinya? Betul. Jadi atau dengan kata sederhana, jadi demand creation program, karena demandnya muncul. Ya, menarik tuh, demand creation program. The next Jakarta Kota Buku programnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Anies, atas kunjungannya ke Sarinah Jakten 2021 ini, dan kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Jakarta sebagai UNESCO City of Literature, dan juga atas jerih payahnya Laura memimpin tim Wah, Jakarta Kota Buku. Semoga ini bisa menjadi pendorong bagi tadi quantity, quality, dan diversity di Jakarta dan juga Indonesia harapannya. Atas nama Sarinah Jakarta Content Week disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Dewi Ria Utari ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Sarinah Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Sarinah Jakten 2021. Tetap sehat teman-teman semua dan sampai jumpa. Kita harus datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart.
This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.